Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan, kamu bangun tidur di pagi hari. Biasanya, hal pertama yang kita pikirkan adalah, sarapan apa ya hari ini? Tapi kali ini berbeda. Kamu tidak merasa lapar. Perutmu tenang, tidak ada suara keroncongan. Bahkan kamu merasa penuh energi, seolah sudah makan semangkuk nasi dan segelas kopi hangat. Lalu kamu sadar sesuatu yang aneh. Orang-orang di rumahmu juga tidak makan. Tidak ada ibu yang menyiapkan sarapan. Tidak ada adik yang merengek minta roti. Bahkan tidak ada bau makanan sama sekali. Semua terlihat biasa, tapi tidak ada seorang pun yang butuh makanan. Awalnya kamu mungkin mengira ini hanya kebetulan. Tapi ketika keluar rumah, kamu lihat hal yang sama terjadi di mana-mana. Warung-warung tutup. Tidak ada antrian di tukang bubur. Tidak ada orang membeli nasi uduk. Bahkan minimarket yang biasanya ramai di pagi hari, kini kosong. Dan di situ, pertanyaan besar mulai muncul di kepalamu. Bagaimana kalau manusia memang sudah tidak butuh makan lagi? Bagaimana kalau rasa lapar benar-benar hilang untuk selamanya? Kalau dipikir-pikir, selama jutaan tahun hidup manusia selalu bergantung pada makanan. Dari zaman nenek moyang kita yang berburu mamut, hingga sekarang kita makan burger, pizza, atau nasi padang. Makan bukan hanya kebutuhan, tapi bagian dari hidup, tradisi, bahkan budaya. Tapi, coba bayangkan kalau tiba-tiba semua itu hilang. Tidak ada lagi sarapan pagi, tidak ada makan siang di kantor, tidak ada makan malam bersama keluarga. Dunia akan jadi tempat yang sangat berbeda. Pertanyaan ini membuka pintu imajinasi yang besar. Apa yang akan terjadi dengan tubuh manusia? Bagaimana nasib restoran, pasar, dan petani? Apa yang terjadi dengan budaya makan bersama? Dan apakah dunia jadi lebih baik atau justru kehilangan sesuatu yang berharga? Itulah yang akan kita coba telusuri dalam perjalanan panjang ini, dunia tanpa makan. Dunia di mana manusia tidak lagi bergantung pada makanan. Setelah menyadari bahwa manusia tidak lagi merasa lapar, muncul pertanyaan besar berikutnya. Kalau bukan dari makanan, tubuh kita dapat energi dari mana? Selama ini, makanan adalah bahan bakar utama tubuh kita. Bayangkan tubuh seperti sebuah mobil. Mobil butuh bensin supaya bisa jalan. Nah, tubuh kita butuh makanan, seperti nasi, roti, buah, atau daging, yang kemudian diubah menjadi energi. Energi itu dipakai untuk bergerak, berpikir, bahkan bernapas. Tanpa makanan, seharusnya kita lemas. Kita tidak bisa berdiri, apalagi beraktivitas. Tapi anehnya, dalam dunia baru ini, semua orang tetap sehat, tetap bisa bergerak, bahkan tetap bisa bekerja dan bermain. Itu berarti ada sesuatu yang berbeda dalam tubuh manusia. Mungkin, tubuh kita sudah berevolusi. Bayangkan kalau tubuh manusia sekarang bisa menyerap energi langsung dari alam. Bisa jadi kita menyerap energi dari matahari, seperti tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Atau mungkin tubuh kita mengambil energi dari udara, dari oksigen atau partikel kecil di sekitarnya. Bahkan mungkin tubuh manusia bisa menyerap energi dari air. Setiap kali kita minum, dengan cara ini tubuh kita tidak lagi butuh roti atau nasi, tapi tetap bisa bergerak tanpa henti. Tapi tentu saja, ini mengubah segalanya. Kalau kita bisa hidup tanpa makanan, tubuh juga harus punya sistem baru. Misalnya, lambung tidak lagi dipakai untuk mencerna nasi atau daging, tapi berubah fungsi. Mungkin hanya untuk menyerap air atau mengatur energi. Usus kita yang panjang mungkin menyusut karena tidak lagi dipakai untuk memproses makanan. Manusia baru ini akan terasa asing. Kita mungkin tidak lagi punya rasa lapar, tapi pertanyaannya, apakah kita masih punya rasa kenyang? Apakah kita masih bisa menikmati rasa makanan kalau hanya sebagai hobi, bukan kebutuhan? Di titik ini, manusia mulai terbagi dua. Ada yang merasa senang karena tidak lagi repot harus beli atau masak makanan. Tapi ada juga yang merasa kehilangan karena makanan bukan hanya soal energi, tapi juga soal rasa, kebiasaan, dan kebahagiaan. Namun, satu hal yang jelas, tubuh manusia kini tidak lagi bergantung pada makanan untuk bertahan hidup. Kita sudah punya cara baru untuk mendapatkan energi, dan ini hanyalah awal dari perubahan besar berikutnya.
Setelah manusia tidak lagi membutuhkan makanan untuk hidup, dunia luar mulai terasa aneh. Bayangkan kamu berjalan melewati jalan kota yang biasanya penuh dengan restoran cepat saji, warung makan, dan kafe yang ramai. Biasanya ada bau kopi segar, ayam goreng, atau mie instan yang menggoda dari dapur. Tapi sekarang, sunyi. Papan nama restoran masih ada, tapi pintunya tertutup rapat. Industri makanan yang dulu jadi salah satu bisnis terbesar di dunia, tiba-tiba kehilangan fungsi utamanya. Restoran yang dulu buka 24 jam sekarang sepi. Supermarket yang biasanya penuh dengan rak sayur, daging, dan buah, kini kosong melompong. Pasar tradisional yang dulu ramai dengan teriakan pedagang, kini hanya jadi bangunan tanpa suara. Ekonomi mulai berguncang. Bayangkan, di dunia nyata, industri makanan bernilai triliunan dolar. Dari perusahaan makanan cepat saji internasional, hingga warung kecil di pinggir jalan. Semua orang, dari petani, nelayan, koki, supir pengantar, sampai pedagang kaki lima, semuanya bergantung pada makanan sebagai mata pencaharian. Sekarang, semua itu hilang dalam sekejap. Tapi jangan lupa, makanan bukan cuma soal kebutuhan. Makanan juga bagian dari hiburan dan gaya hidup. Ada orang yang suka nongkrong di kafe bukan untuk kenyang, tapi untuk suasana. Ada orang yang masak di rumah bukan sekadar karena lapar, tapi karena hobi. Maka di dunia baru ini, sebagian kecil orang mungkin masih membuka restoran, bukan untuk mengenyangkan, tapi untuk sekadar menghadirkan rasa. Mungkin kafe berubah jadi tempat menikmati rasa kopi tanpa harus minum banyak. Atau restoran berubah jadi galeri rasa, di mana orang datang hanya untuk mencicipi, bukan untuk makan sampai kenyang. Tapi, apakah bisnis ini bisa bertahan lama? Sulit, karena sebagian besar manusia tidak lagi merasa butuh. Dan ketika kebutuhan hilang, permintaan juga hilang. Industri makanan, yang dulu jadi salah satu pondasi dunia, kini roboh. Perubahan ini tidak berhenti di situ saja. Kalau restoran dan pasar mati, apa yang akan terjadi dengan pertanian, peternakan, dan nelayan? Setelah restoran, warung, dan supermarket kehilangan fungsinya, pertanyaan besar berikutnya muncul. Kalau manusia tidak butuh makan, apa yang terjadi dengan pertanian dan peternakan? Bayangkan sawah-sawah yang biasanya hijau, penuh dengan petani yang menanam padi, kini sepi. Tidak ada lagi orang membajak sawah, tidak ada traktor yang berisik, tidak ada lagi bau pupuk menyengat di udara. Semua lahan dibiarkan kosong, karena tidak ada yang perlu ditanam. Ladang jagung, kebun sayur, perkebunan teh, kopi, hingga sawit, semuanya berhenti beroperasi. Petani yang dulu bangga bisa memberi makan dunia, kini kebingungan. Untuk apa lagi mereka bekerja? Lalu bagaimana dengan peternakan? Sapi yang biasanya diternakkan untuk daging dan susu, ayam untuk telur, kambing untuk sate, semuanya kehilangan tujuan. Tidak ada lagi orang yang membeli daging, tidak ada lagi permintaan susu, dan tidak ada lagi telur di pasar. Bayangkan kandang besar yang biasanya penuh suara ayam, kini kosong. Padang rumput yang biasanya dipenuhi sapi, kini ditinggalkan. Hewan-hewan ternak yang dulu dibesarkan oleh manusia bisa dilepaskan ke alam liar. Populasi sapi, kambing, dan ayam mungkin melonjak di awal karena tidak ada lagi yang memotongnya. Tapi lama-kelamaan, alam akan menyeimbangkan kembali. Ada predator, ada penyakit, dan ada keterbatasan ruang. Laut pun berubah. Nelayan yang dulu berlayar mencari ikan, kini berhenti. Tidak ada lagi kapal yang menebar jaring besar. Awalnya laut terasa damai, ikan-ikan kembali melimpah, karang bisa tumbuh tanpa gangguan. Tapi lama-kelamaan, manusia sadar, semua keterampilan yang berhubungan dengan pangan mulai hilang. Namun, ada sisi positif yang mengejutkan. Tanpa pertanian dan peternakan, alam mulai pulih. Tidak ada lagi hutan yang dibakar untuk kebun sawit. Tidak ada lagi emisi besar dari peternakan sapi. Tidak ada lagi sungai tercemar oleh limbah pupuk. Bumi kembali hijau. Hewan liar mulai kembali ke habitatnya. Burung-burung kembali bernyanyi di hutan. Dan udara terasa lebih bersih. Tapi di sisi lain, hilangnya pertanian dan peternakan juga berarti hilangnya bagian besar dari peradaban manusia. Sejak 10.000 tahun lalu, pertanian adalah awal dari kota, kerajaan, bahkan negara. Pertanian membuat manusia bisa hidup menetap, membangun peradaban, dan berkembang. Tanpa pertanian, peradaban seperti kehilangan akar sejarahnya. Kini, manusia hidup di dunia yang benar-benar berbeda. Alam kembali hijau, tapi budaya manusia perlahan hilang. Dan setelah pertanian serta peternakan lenyap, muncul pertanyaan berikutnya.
Apa yang akan terjadi dengan kehidupan sosial kita? Bayangkan sejenak, dulu hampir setiap momen penting dalam hidup manusia selalu ditemani oleh makanan. Ulang tahun, ada kue tart. Lebaran, ada ketupat dan opor ayam. Tahun baru, ada pesta barbeque atau makan bersama keluarga. Bahkan, acara sederhana seperti nongkrong bareng teman pun biasanya ditemani kopi atau jajanan ringan. Tapi di dunia tanpa makan, semua itu hilang. Bayangkan ulang tahun tanpa tiup lilin, tanpa potong kue. Bayangkan lebaran tanpa ketupat, tanpa salam tempel sambil makan bersama. Bayangkan reuni keluarga besar, tapi tidak ada meja panjang penuh masakan khas buatan nenek. Awalnya, orang-orang mungkin masih berusaha mempertahankan kebiasaan ini. Mereka mungkin tetap membuat makanan sekadar untuk simbol, meski sebenarnya tidak ada yang benar-benar lapar. Tapi lama-kelamaan, semua terasa aneh. Apa gunanya menyiapkan hidangan kalau tidak ada yang butuh memakannya? Perlahan, tradisi lama mulai hilang. Momen kebersamaan yang biasanya tercipta di meja makan, kini harus dicari cara baru. Mungkin keluarga hanya duduk bersama sambil bercerita. Atau orang-orang membuat tradisi baru, bukan makan bersama, tapi bernyanyi bersama, menonton bersama, atau bermain permainan bersama. Namun, ada hal yang lebih dalam. Identitas budaya manusia ikut hilang. Selama ini, makanan adalah salah satu penanda budaya. Orang Jepang bangga dengan sushi. Orang Italia bangga dengan pasta dan pizza. Orang Indonesia bangga dengan rendang, sate, bakso, dan nasi goreng. Setiap negara, setiap daerah punya makanan khas yang menjadi bagian dari jati dirinya. Kalau makanan tidak lagi dibutuhkan, lambat laun identitas ini akan memudar. Tidak ada lagi festival kuliner, tidak ada lagi wisata makanan. Bahkan tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan resep turun-temurun. Dan di titik inilah manusia mulai merasa kehilangan sesuatu yang besar. Bukan sekadar kehilangan rasa lapar, tapi kehilangan rasa kebersamaan. Karena sejatinya, makanan bukan hanya soal kenyang. Makanan adalah alasan untuk berkumpul, alasan untuk berbicara, alasan untuk tertawa bersama. Tanpa itu semua, kehidupan sosial terasa lebih dingin. Manusia mungkin tetap punya teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Tapi ada ruang kosong di hati mereka yang sulit diganti. Disinilah muncul pertanyaan baru. Kalau makanan sudah hilang dari budaya, apakah manusia jadi lebih sehat atau justru lebih rapuh secara batin? Jawabannya mulai terlihat ketika kita membahas tentang kesehatan manusia di dunia tanpa makan. Setelah makanan tidak lagi dibutuhkan, satu hal yang langsung terlintas adalah, kalau begitu, bagaimana dengan kesehatan manusia? Di dunia lama, makanan bisa jadi sumber kekuatan, tapi juga bisa jadi sumber penyakit. Terlalu banyak makan lemak bisa menyebabkan obesitas. Terlalu manis bisa bikin diabetes. Terlalu asin bisa bikin darah tinggi. Belum lagi keracunan makanan, alergi, hingga penyakit pencernaan. Tanpa makanan, semua itu lenyap. Tidak ada lagi orang yang khawatir gemuk. Tidak ada lagi diet ketat untuk menurunkan berat badan. Dan tidak ada lagi perut sakit gara-gara makan pedas kebanyakan. Rumah sakit mungkin kehilangan banyak pasien karena penyakit yang terkait dengan makanan hilang begitu saja. Tapi, apakah artinya manusia jadi benar-benar sehat? Tidak sesederhana itu. Tubuh kita tetap butuh zat-zat penting. Vitamin, mineral, protein, lemak, karbohidrat. Itu semua adalah bahan dasar pembangun tubuh. Kalau manusia tidak makan, dari mana tubuh mendapatkannya? Mungkin tubuh manusia di dunia baru ini sudah beradaptasi dengan cara luar biasa. Bisa jadi tubuh kita menghasilkan sendiri vitamin yang dibutuhkan. Seperti pabrik kecil yang bekerja otomatis. Atau tubuh kita menyerap mineral langsung dari air dan udara. Bahkan mungkin kita menyimpan energi cadangan yang bisa bertahan selamanya. Dengan sistem ini, manusia bisa tetap sehat meski tidak pernah makan seumur hidup. Tapi ada konsekuensi lain. Tanpa makanan, indera perasa kita tidak lagi punya fungsi utama. Lidah yang biasanya bisa merasakan manis, asin, pedas, dan asam, kini hanya jadi organ yang nganggur. Bisa saja lambat laun, lidah kita kehilangan kemampuan merasakan rasa. Manusia masa depan mungkin tidak tahu lagi seperti apa rasanya coklat, es krim, atau nasi goreng. Selain itu, ada sisi psikologis yang ikut terganggu. Banyak orang menemukan kebahagiaan dari makanan. Ada yang merasa tenang setelah minum teh hangat. Ada yang bahagia saat makan bersama teman.
Ada yang bangga saat berhasil masak enak. Ketika semua itu hilang, manusia mungkin merasa ada kekosongan emosional. Jadi, meskipun tubuh manusia bebas dari penyakit fisik yang disebabkan oleh makanan, kesehatan mental bisa jadi tantangan baru. Hidup memang lebih sehat secara medis, tapi apakah hidup jadi lebih bahagia? Pertanyaan ini membawa kita pada bab berikutnya. Kalau industri makanan runtuh, pertanian hilang, dan manusia tidak lagi jajan atau makan, bagaimana dampaknya pada ekonomi dunia? Setelah makanan tidak lagi dibutuhkan, satu demi satu sektor kehidupan runtuh. Restoran tutup, pasar kosong, pertanian berhenti, peternakan ditinggalkan. Semua ini membawa dampak yang jauh lebih besar. Ekonomi dunia terguncang hebat. Bayangkan, selama ribuan tahun, makanan adalah salah satu penggerak utama roda ekonomi. Dari sawah kecil di desa, sampai perusahaan raksasa internasional. Dari penjual gorengan di pinggir jalan, sampai jaringan restoran cepat saji yang ada di hampir setiap negara. Semua berputar karena manusia butuh makan. Sekarang, semua itu hilang dalam sekejap. Petani kehilangan pekerjaannya. Nelayan tidak lagi melaut. Jutaan koki, pelayan restoran, dan pedagang makanan kecil kehilangan mata pencaharian. Bahkan perusahaan besar seperti pabrik makanan instan, minuman ringan, atau kafe kopi ternama, semuanya gulung tikar. Dan dampaknya bukan hanya pada orang yang langsung bekerja di bidang makanan. Coba pikirkan lebih jauh. Transportasi yang biasanya mengangkut beras, sayur, atau daging, kini sepi. Industri kemasan yang memproduksi kotak, plastik, atau botol minuman berhenti total. Periklanan yang dulu gencar menawarkan produk makanan, kini kehilangan klien utama. Perekonomian global yang tadinya kuat karena perdagangan makanan, seperti beras dari Asia, gandum dari Amerika, kopi dari Brasil, dan coklat dari Afrika runtuh. Negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor pangan kehilangan pemasukan besar. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Manusia dipaksa mencari sumber ekonomi baru. Mungkin industri teknologi berkembang lebih cepat, karena manusia punya lebih banyak waktu untuk menciptakan inovasi. Mungkin seni, hiburan, atau pariwisata jadi pilar ekonomi baru. Orang tidak lagi bepergian untuk kuliner, tapi untuk pengalaman, hiburan, atau pengetahuan. Namun, masa transisi menuju ekonomi baru pasti kacau. Bayangkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Angka pengangguran melonjak drastis. Ketimpangan sosial makin jelas. Hanya mereka yang bisa beradaptasi yang akan bertahan. Dan ironisnya, semua ini terjadi hanya karena satu hal sederhana. Manusia tidak lagi butuh makan. Jadi, meskipun dunia tampak lebih sederhana tanpa makanan, kenyataannya roda ekonomi global yang selama ini berputar dengan stabil justru terguncang hebat. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau ekonomi sudah runtuh, apakah ada sisi positif yang muncul? Apakah bumi akhirnya bisa bernapas lebih lega tanpa industri makanan? Jawabannya ada di bab berikutnya. Setelah ekonomi global terguncang, ada satu hal mengejutkan yang terjadi di dunia. Alam mulai pulih. Kenapa? Karena tanpa kebutuhan akan makanan, seluruh industri pertanian, peternakan, dan perikanan berhenti beroperasi. Bayangkan, tidak ada lagi hutan yang ditebang untuk dijadikan perkebunan sawit atau ladang jagung. Tidak ada lagi lahan luas yang dipakai untuk beternak sapi atau ayam. Tidak ada lagi kapal raksasa yang menjaring ikan dalam jumlah besar di laut. Hasilnya, alam mendapatkan kesempatan untuk bernafas lega. Hutan-hutan yang dulu gundul, kini mulai tumbuh kembali. Pohon-pohon muda perlahan memenuhi lahan yang dulunya jadi perkebunan. Satwa liar yang dulu terusir, kini kembali ke habitatnya. Burung-burung kembali bersarang di pepohonan. Harimau dan gajah bisa berkeliaran tanpa takut lahan mereka diambil manusia. Di lautan, keadaan juga berubah drastis. Tidak ada lagi penangkapan ikan berlebihan. Populasi ikan meningkat pesat. Terumbu karang yang dulu hancur akibat limbah dan kapal besar, kini perlahan pulih. Laut kembali jernih, penuh kehidupan. Dan yang lebih mengejutkan, emisi gas rumah kaca menurun drastis. Tahukah kamu, industri peternakan adalah salah satu penyumbang besar polusi metana, gas yang mempercepat pemanasan global. Tanpa sapi-sapi ternak yang dipelihara massal, polusi ini hampir hilang. Udara jadi lebih bersih, iklim dunia perlahan membaik. Tapi, apakah semuanya positif? Tidak sepenuhnya. Saat manusia tidak lagi menguasai alam lewat pertanian dan peternakan, keseimbangan baru terbentuk. Hewan-hewan ternak yang dilepas ke alam bisa mengganggu ekosistem.
Bayangkan sapi atau kambing berkeliaran bebas tanpa kendali, atau ayam berkembang biak terlalu cepat. Alam memang pintar menyeimbangkan, tapi proses ini bisa menimbulkan kekacauan di awal. Selain itu, manusia juga kehilangan salah satu ikatan terkuat dengan alam. Dulu, kita merasa dekat dengan bumi karena kita bercocok tanam, merawat hewan, dan menggantungkan hidup pada panen. Tanpa itu semua, hubungan manusia dengan alam mungkin terasa lebih jauh. Kita hanya jadi penumpang di bumi, bukan lagi pengelola. Jadi, dunia tanpa makanan membawa konsekuensi ganda. Bumi lebih hijau, laut lebih biru, udara lebih bersih. Tapi pada saat yang sama, manusia kehilangan interaksi kuno yang sudah ribuan tahun jadi bagian dari hidupnya. Dan ini menimbulkan pertanyaan baru. Jika alam sudah pulih, bagaimana gaya hidup manusia berubah? Apa yang akan kita lakukan dengan waktu luang yang dulu dihabiskan untuk makan, memasak, dan mencari makanan? Setelah alam pulih dan industri makanan runtuh, manusia mulai menemukan cara hidup yang sama sekali berbeda. Dunia tanpa makan menciptakan gaya hidup baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Bayangkan kehidupan sehari-hari kita. Dulu, sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang berhubungan dengan makanan. Bangun pagi kita sarapan, siang kita makan siang, malam kita makan malam. Belum lagi waktu untuk memasak, berbelanja bahan makanan, atau sekadar nongkrong di kafe. Sekarang semua itu hilang. Orang-orang tidak lagi perlu repot memikirkan, hari ini makan apa ya? Tidak ada lagi antre panjang di restoran saat jam makan siang. Tidak ada lagi ibu rumah tangga yang sibuk menyiapkan bekal untuk anak-anaknya. Tidak ada lagi iklan mie instan yang menggoda di televisi. Awalnya, banyak orang bingung. Hidup jadi terasa kosong. Tapi lama-kelamaan, manusia mulai mengisi kekosongan itu dengan aktivitas lain. Mungkin orang-orang lebih fokus pada seni dan kreativitas. Bayangkan, waktu yang dulu dihabiskan untuk memasak, kini dipakai untuk melukis, menulis, atau membuat musik. Atau mungkin manusia lebih banyak berinvestasi dalam teknologi, menciptakan penemuan baru yang mengubah dunia. Bahkan, manusia bisa punya lebih banyak waktu untuk eksplorasi luar angkasa. Tanpa ketergantungan pada makanan, misi ke planet lain jauh lebih mudah. Tidak perlu lagi ribuan ton suplai makanan di pesawat luar angkasa. Manusia bisa menjelajah bintang tanpa khawatir kelaparan. Namun, ada juga sisi lain dari gaya hidup baru ini. Karena tidak ada lagi makan bersama, kebiasaan sosial pun berubah. Tidak ada lagi acara kumpul keluarga di meja makan. Tidak ada lagi ngopi bareng dengan teman. Semua interaksi harus dicari penggantinya. Orang mulai berkumpul bukan karena makan, tapi mungkin untuk berbagi cerita, bermain game, atau sekadar menghabiskan waktu bersama. Budaya kuliner yang dulu jadi bagian penting dari identitas bangsa, perlahan memudar. Tidak ada lagi wisata kuliner. Tidak ada lagi acara memasak di televisi. Bahkan tidak ada lagi resep rahasia yang diwariskan turun-temurun. Gaya hidup manusia menjadi lebih praktis, lebih sederhana, tapi juga lebih dingin. Hidup memang lebih efisien, tapi juga kehilangan rasa hangat yang biasanya hadir lewat makanan. Sampailah kita di akhir perjalanan imajinasi ini. Dunia tanpa makanan, dunia di mana manusia tidak lagi lapar, tidak lagi memasak, tidak lagi makan seumur hidupnya. Sekilas, semua terdengar sempurna. Tubuh manusia sehat, tidak ada obesitas, tidak ada diabetes, tidak ada penyakit yang datang dari makanan. Alam pun pulih. Hutan hijau kembali, laut penuh ikan, udara bersih dari polusi peternakan. Hidup terlihat jauh lebih mudah, lebih efisien, lebih bebas dari masalah. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Manusia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kenyang. Kita kehilangan budaya. Kita kehilangan tradisi. Kita kehilangan momen sederhana yang justru membuat hidup terasa hangat. Tidak ada lagi acara makan bersama keluarga. Tidak ada lagi perayaan ulang tahun dengan kue. Tidak ada lagi resep rahasia nenek yang diwariskan turun-temurun. Semua itu menghilang begitu saja. Dan yang paling dalam, kita kehilangan rasa. Bayangkan, lidah yang dulunya bisa merasakan manisnya coklat, segarnya es krim, atau pedasnya sambal, kini hanya jadi organ yang tidak lagi punya fungsi. Manusia berjalan, bekerja, hidup, tapi tidak pernah lagi merasakan nikmatnya makan. Hidup memang lebih panjang, mungkin lebih sehat,
Tapi, apakah benar lebih bahagia? Inilah paradoks besar dunia tanpa makanan. Kita membayangkan dunia yang lebih sederhana, lebih hijau, lebih teratur. Tapi kenyataannya, kita justru kehilangan warna yang membuat hidup ini indah. Karena seringkali, kebahagiaan bukan datang dari hal besar, melainkan dari momen kecil, seperti makan bersama orang yang kita sayangi. Jadi, kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari imajinasi ini, mungkin sederhana dotak makanan bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal merayakan hidup. Dan mungkin, setelah mendengar cerita ini, kamu akan melihat piring nasi, secangkir kopi, atau sepotong kue dengan cara yang berbeda. Karena ternyata, tanpa makanan, hidup bisa jadi lebih panjang, tapi juga terasa hampa tanpa rasa.